gitu. Kita memakan hak orang lain, jadi apa? Ada hak yang bukan milik kita yang kita makan. Sehingga di dalam Islam mempercepat urusan waris itu diperintahkan. Aku ditunda-tunda. Yang dicontohkan oleh Pak Haji Balik tadi, begitu ditunda, jadi masalah besar. Dan di situ ada, jadi mempercepat pembagian waris itu adalah yang diperintahkan dalam Islam. Jangan ditunda-tunda, karena di situ ada aturan lain. Kata dia lupa. Nah, terus tadi Pak Abdul Malik, siji jalur hukum Islam, siji jalur pripun. Tadi kula sampun matur bahwa di Indonesia Bapak Ibu sudah banyak aturan-aturan yang memberikan keleluasaan orang Islam untuk menggunakan hukum Islam. Di antaranya adalah waris. Waris itu Pak Bu, kalau kita lacak sebelum adanya dibuatnya kompilasi hukum Islam, waris itu ada namanya waris adat, waris barat. Adat kali barat. Apa beda? Beda. Barat itu adalah hukum yang dulu tinggal di Belanda, yang dibawa dari Belanda, dibawa masuk ke Indonesia, dan itu dulu berabad-abad. Tapi sebelum ada hukum itu, para alim, para ulama kita, para wali, sebelum para wali itu sudah, para raja-raja Islam sudah menerapkan hukum Islam, termasuk di Yogyakarta dengan kerajaan itu Mataram. Kerajaan Mataram itu sudah membuat hukum Islam, termasuk peradilan Islam, namanya peradilan Serabi, yang bersumber pada peradilan Islam. Nah, sekarang ini dihidupkan kembali sejak Pak Harto di periode terakhir tahun 91. Pak Harto membuat aturan tentang kompilasi hukum Islam, sehingga Pak Bu, sejak 91 sampai sekarang ada 3 hukum tentang hukum waris. 1 hukum Islam, 2 hukum adat, 3 hukum barat. Nah, 3 hukum ini itu apa Pak Jamil? 3 hukum ini, 1 hukum adat adalah untuk warga negara pribumi yang tidak beragama Islam. Hukum Islam adalah untuk warga negara pribumi dan keturunan yang beragama Islam. Dan hukum barat adalah untuk warga negara Indonesia yang keturunan barat, keturunan Timur Asing, Cina, India dan sebagainya, yang tidak beragama Islam. Sampai contoh. Jadi gak boleh kalau ada wong Islam tuh aku dari hukum ini baik rento. Hukum Islam. Karena negara sudah memberikan fasilitas itu. Bahkan kalau sengketa kemana, ya ke pengadilan agama, bukan ke pengadilan negeri. Karena pengadilan negeri untuk masalah waris hanya untuk orang pribumi yang tidak beragama Islam, dan untuk orang warga negara keturunan yang tidak beragama Islam itu baru ke sana. Kalau orang Islam ke pengadilan agama karena hukum Islam. Nah, jadi nggak boleh. Paham ya Bu ya, Pak? Jadi, aku jalur ini nggak boleh. Hukumnya
dicerahkan, hukumnya dijalankan apa? Hukum Islam. Ketika ada persoalan harus sehingga menjadi kecuali ada perdamaian, ada ridho sama ridho antara itu. Contohnya kita pulau sudul pulau ini walau itu larangnya kan pedoe loro. Ketika bapak saya sedo, berarti ahli warisnya adalah ibu dan anak-anak. Meskipun bapak punya saudara, tapi nggak berhak. Kenapa? Ditutup oleh anak laki-laki. Berarti hanya ibu pulau dan sedulur pulau, anak laki-laki dan anak perempuan. Kita sepakat, kita ridho sama ridho boleh. Terus jika ibu kabeh ridho setuju, kata anak, nah boleh. Ketika ibu saya sedo, bagian bebel, yuk kita bagi sesuai. Antara itu ridho sama ridho boleh. Kalau tidak ada antara itu nggak boleh dipaksa. Karena ini adalah hak yang melekat pada manusia, ahli waris. Jadi itu Bapak Ibu sebagai satu bab. Bagaimana banyak orang mengganggu hukum Islam? Kalau Allah pernah berfirman dalam surat Al-Maidah, Al-Maidah ayat 44, Al-Maidah ayat 45, Al-Maidah ayat 47, mungkin didengar mau sekali. Itu ancaman orang-orang yang tidak menggunakan hukum Islam. Termasuk orang Islam yang tidak mau menggunakan hukum Islam. Ya, itu juga diancam oleh Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 14 itu ancamannya. Tapi bagi orang Islam yang mau menggunakan hukum Islam diberi apa? Reward oleh Allah. Apa? Surga. Itu dalam surat An-Nisa ayat 13. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Ini bagi orang yang mentaati hukum Islam, mentaati waris Islam. Akan diberi apa? Jannah, surga. Tajri min tahtiha al-anhar. Nah kadang-kadang yang itu lucu Pak Bu, kita ditakoni Pak Bu, jangan Yesus itu kepengin mlebu surga apa neraka. Surga. Tapi Bu terus ditakoni Pak Bu, piye waris melu hukum apa? Ya wis hukum biasa mawon Pak. Nah, ya betul itu. Enggak konsekuen. Nek kepengin surga ya kuwi. Apa? Tapi nek nganggo hukum waris sing dudu kuwi Gusti Allah akan ngancam. Dan surat An-Nisa ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walau ada nah. Jadi nek kita tadi Gusti Allah sampun berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Nek kita sudah mengatakan saya orang Islam, itu Islam kabeh. Ojo Islam siki orang bilang, nah itu yang enggak boleh. Kapan? Semuanya berusaha ke sana. Ya. Nah, termasuk warisan. Nah sekarang Pak Bu, karena di Indonesia ini kan, di Indonesia itu kan plural, ya, heterogen. Kadang-kadang ada di antara keluarganya itu ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Kan ada Pak Bu. Terus
Bagaimana ketika ada keluarga yang seperti ini? Karena keluarga kita adalah Indonesia, adalah negara Pancasila, sehingga bisa jadi ada yang berbeda. Bagaimana kalau berbeda? Apa ukurannya? Apa tolak ukur yang dipakai hukum warisnya ini? Niku digantungke agamanya yang mati. Agama yang mati. Kalau yang mati adalah orang Islam, maka hukum warisnya Islam. Kalau yang mati bukan orang Islam, maka hukumnya tadi adat. Nah, kalau yang mati bukan orang tapi keturunan, maka hukumnya barat. Lupa di negara kita kan banyak orang Cina, banyak orang India, banyak orang lain-lain kan gitu, banyak orang dari Belanda, banyak orang. Nah, itulah yang dimaksud keturunan tadi. Nah, ini tolak ukurnya adalah agama yang mati, bukan agama yang hidup. Kalau yang mati agamanya Islam, maka hukum Islamnya dipakai. Bu Bapak, inilah yang saya maksud penting untuk kita ketahui. Sebab ketika kita tidak mengetahui ini, maka ada yang berbeda. Yang terakhir, Pak Ibu, lupa apa ada beda? Beda di tiga sistem hukum tadi itu beda. Bedanya penting. Satu, kalau di dalam hukum waris Islam, anak angkat bukan ahli waris. Anak angkat bukan ahli waris dalam hukum Islam. Jadi kalau ada orang mengangkat anak, terus bapak meninggal, maka anak angkatnya tidak menjadi ahli waris dalam hukum Islam. Tetapi dalam hukum adat, dalam hukum barat, anak angkat menjadi ahli waris. Nah, itu beda satu. Oke, itu bedanya. Bedanya kedua, di dalam hukum waris Islam ada yang disebut dengan penghalang, mahjub, ada yang ditutup. Tetapi kalau di dalam hukum adat atau hukum barat, ada di dalam hukum barat, tapi beda penutupnya apa? Perbedaan agama menjadi penutup dalam hukum Islam. Jadi, misal bapaknya Islam, ibunya Islam, anaknya orang simbolan Islam, maka anak yang tidak Islam tidak bisa menjadi ahli waris bapak dan ibunya. Itu di dalam hukum waris Islam. Ya. Nah, kalau hukum waris adat sama barat tidak. Karena perbedaan agama tidak menjadi penghalang. Itu yang kedua perbedaan. Perbedaan yang ketiga di dalam hukum Islam itu memperbanyak ahli waris. Sementara hukum adat, hukum barat mempersempit ahli waris. Contohnya ada seorang laki-laki namanya A menikah dengan seorang perempuan namanya B. Okay. Terus dia punya anak satu namanya, anak dua namanya C dan D. C dan D. Terus C anak niki laki-laki menikah dengan E. Lahirlah anak laki-laki namanya F. Demikian juga dengan anak perempuan tadi, G menikah dengan laki-laki namanya H. Muncullah satu anak laki-laki namanya I. Okay. Terus si anak D, anak namanya D tadi meninggal. Anak namanya D meninggal. Kalau menurut hukum Islam, bapak, ibunya, istri, dan anak laki-laki ini ahli waris. Karena memperluas. Tapi kalau hukum adat hukum barat, sing dadi ahli waris anak laki-laki yang namanya C tadi itu hanya istri sama anaknya saja. Nah, itu bedanya.
Jadi kalau di dalam waris sisa itu memperbanyak ahli waris, sementara hukum adat sama barat mempersempit. Adat mempersempit lagi bang, kenapa? Karena adat itu ada 3 macam. Ada namanya patrilineal, ada namanya matrilineal, ada namanya bilateral. Kalau patrilineal, anak laki-laki tertua. Mbok duwe anak 5, ya pokoknya anak laki-laki tertua. Kan itu patrilineal. Kalau matrilineal, meskipun ono anak lanang, ono itu sing dadi waris yo wedok. Lanang nggak tadi ada. Nah kalau bilateral lanang dan wedok. Islam gini apa? Islam bilateral. Lanang dan wedok punya hak yang sama. Cuma bagian lanang dan bagian wedok berbeda. Nah perbedaan yang keempat tadi, kalau di dalam hukum adat, hukum barat, bagian lanang dan bagian wedok tidak dibedakan, sementara di dalam hukum waris Islam bagian lanang 2 kali bagiannya wedok. Jadi lanang itu probagian sak pengul, sementara si wedok itu sak gendong. Nah itu bedanya berikut. Itu bagiannya berikut. Nah ini sebagai penutup untuk tadi ya. Sebelum tanya jawab, ini masih ada waktunya. Kalau mau tanya jawab, monggo silakan Bapak Ibu sebelum saya akhiri. Kalau ada yang bertanya lebih lanjut, ya, monggo Bu. Ulangi. Kalau ada adiknya dari bapak ini dapat dia Sambut dulu. Pertanyaannya kamu dulu. Oke. Oke. Terima kasih. Jadi ini ibu ini bertanya, ada seorang bapak dan ibu, ada seorang laki-laki dan seorang istri menikah. Gitu? Nggak punya anak. Ya, punya anak perempuan 2, nggak punya anak laki-laki. Tapi si bapak ini punya saudara laki-laki. Gitu? Nah, siapa ahli warisnya? Kalau kita menurut hukum Islam, ahli warisnya tadi istri, 2 anak perempuan dan 1 saudara laki-laki kandung. Betul? Karena nggak punya anak. Kenapa? Berarti hartanya sudah mau dia, loh. Bukan udah mau dia, itu bukan adik ede, kakak ede. Iya, tapi apa namanya? Gini tuh Pak. Nah, inilah nggak bisa satu materi itu di sini. Karena apa? Karena yang dibagikan ada. Loh, si istri dapat apa lagi Pak? Si istri itu dapat harta bersama, harta begini. Jadi, misalnya si kasus itu punya harta 1 miliar, harta bersama. Maka harta 1 miliar dibagi 2 dulu. Si janda itu 1/2 miliar, si yang meninggal itu 1/2 miliar. Nah, harta warisannya ya 1/2 miliar. Dan istri nanti dapat lagi 1/8 dari 1/2 miliar. Si anak dapat 2/3 dari 1/2 miliar tadi. Nah, sisanya untuk asobar, yaitu saudara laki-laki kandungnya. Itu ya. Itu begitu kalau pertanyaan menjawab. walaupun si bapak itu punya adik laki-lakinya 2, dua-duanya dapat. Iya, dua-duanya dapat. Maka tadi dibagi 2. Dua-duanya dapat, kecuali kalau ada perbedaan agama. Ya. Waalaikumsalam. Mau terbeli? Monggo. Nggih, monggo Pak. Monggo Pak. Nggih. Nggih, kalau tidak terhitung lagi, ini lebih uang, ini yang kasus. Nah dalam hal ini yang kita tanyakan, kemana kami harus bertanya?
yang memang jawabannya itu memang sesuai standar yang memang benar. Apakah itu lewat media atau perorangan atau lembaga. Jadi karena terang, saya yakin siapa masih awam mengenai waris ini. Jadi banyak hal-hal yang memang tidak sesuai dengan syariat. Kalau kita warislah syariat itu kemungkinan besar tidak menjalankan sesuai dengan syariat. Jadi yang kita tanyakan kemarin akan ada bertanya. Kalau perorangan kita kan berusaha tanya terus. Kalau lembaga kita juga tahu pada ingin tahu juga. Nah kalau saya bertanya melalui media, apakah nanti ada media yang memang bisa menjawab dengan jujur dan benar diakui oleh pemerintah? Yang pertama, yang kedua kaitannya dengan waris tadi, kita tidak menafikan bahwa dalam suatu keluarga tadi itu kan bisa bermacam keyakinan. Sedangkan hukum Islam sudah jelas. Kalau selain non-Islam itu tidak mendapatkan waris. Sedangkan beliau tadi salah satu anak yang kita benar-benar secara hukum itu anaknya. Kalau tadi tidak dimasukkan tidak mendapatkan harta waris dan menggugat kemana salurannya supaya nanti dia juga punya hak menurut keyakinan dia. Saya juga anaknya kenapa harus mendapatkan hak waris dari keluarga. Oke, benar Pak. Memang kalau mau bertanya, ya memang ke lembaga. Banyak lembaga-lembaga bantuan itu. Cuma memang tadi jenengan wah bisa banyak tahu. Mudah mawon Pak. Jenengan nimbali mawon. Wis yuk penyuluhan. Kula saged dijawab. Pun gratis. Karena ini ilmu yang penting dan ilmu yang harus diamalkan. Kan betul Pak. Cuma memang kalau media saya sering Pak, di media saya sudah tulis banyak di media, termasuk di buku, termasuk di radio, termasuk ada YouTube. Saya sudah bikin. Mungkin ya kelewatan saja tidak buka itu diproduksi oleh LKP Fakultas Ekonomi. Saya Pak. Nah itu Pak. Jadi monggo. Kalau saya itu di tempat lain tadi Pak, saya sampai 6 kali pertemuan. Monggo misalnya pemudi, insya Allah. Betul ya? Sampai nanti teknis, gimana cara begitu? Berapa bagiannya dan sebagainya itu tadi. Kalau hanya satu pertemuan, belum ini baru mulainya. Ada gimana ya? Insya Allah saya siap. Yang kedua, bagaimana kalau kita ini akan menyelesaikan masalah? Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama, maka peradilan agama itu dikuatkan oleh Pak Harto. Itu zaman terakhirnya masa pertunjukan. Tadinya pengadilan agama itu nggak punya kekuatan. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 sekarang ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 2006 tentang peradilan agama, di mana kompetensi peradilan agama ini salah satunya diantaranya adalah menangani persoalan-persoalan perkawinan, persoalan-persoalan waris, persoalan-persoalan wasiat, persoalan-persoalan hibah, persoalan-persoalan zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Jika itu kasusnya apa? Zakat, pengadilan agama. Kasusnya apa? Warisnya apa? Islam ke pengadilan agama. Kan ada Pak. Kasusnya apa? Tentang pembatalan wasiat ya ke pengadilan agama. Gugatan tentang waris kemana? Ke pengadilan agama. Kalau itu orang yang beragama Islam. Betul Pak ya? Jadi semakin kuat Pak. Dengan undang-undang itu maka tadi saya matur di depan bahwa sekarang ini negara memberikan fasilitas kepada Islam, orang-orang Islam yang itu sebelum banyak, tapi banyak yang sudah difasilitasi dengan menggunakan hukum Islam sebagai tolak ukurnya. Betul ya Pak ya? Jadi caranya ya, kalau saya bisa harusnya kemana Pak ya tadi?
kriteria pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 2006 tentang peradilan agama. Kalau itu masuk kriteria itu maka pengadilan agama. Maka dia pakai. Cukup ya? Ya. Yuk, monggo. Tanya ada. Cukup Bapak Ibu. Ya, cukup karena sudah jam 10 lebih. Saya ulangi lagi bahwa ini adalah baru kulitnya Bapak Ibu. Belum sampai menyentuh tadi hitungannya, bagiannya berapa dan sebagainya. Cuma saya ingin memberikan informasi bahwa Islam itu sudah diakomodasi banyak oleh negara kita, sehingga bagi kita orang Islam maka sudah menjadi kewajiban kita kalau kita mentaati itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehormatan dan perhatiannya. Kalau ada kekurangan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi hidayah wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu. Tadi. Ini lewat jalan Pak. Makaten Bapak Ibu, pangandikan saking Bapak Jenderal Dr. Haji Abdul Jamil SKMH, babakan hukum waris ini hanya di permukaan setengah jilid. Jadi Bapak Ibu kalau ingin malah setengah jilid, kalau ingin memperdalam lagi saged rawuh wonten kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia utawi wonten dalemipun Pak Jenderal yang dikendari dari masjid ke masjid dengan senang hati. Beliau itu senang kalau ditimbali karena merasa diberi lahan ibadah. Jadi Bapak Ibu, kepada Pak Jenderal Abdul Jamil tidak perlu kita beri tepuk tangan, tetapi cukup kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, terus semangat menebar manfaat, dan diberikan umur panjang yang barokah. Saya simpulkan sedikit tentang hukum waris tadi, bahwa waris itu harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Hukum waris kombinasinya ada 3 pilihannya. Yang pertama hukum Islam, karena kita orang Islam maka pilihan ini harus kita pegang, hukum Islam. Yang kedua hukum adat. Hukum adat berlaku bagi pribumi non Islam. Yang ketiga hukum barat, non pribumi dan non Islam. Maka tidak boleh tidak, pilihan kita adalah hukum Islam. Kemudian Bapak Ibu, PR setelah mundur dari pengajian ini, PR yang pertama membuat silsilah. Siapa tahu ahli waris ketika saya besok meninggal. Itu penting, jangan dibilang guyon, tapi itu penting. Silsilah, siapa besok ketika kita meninggal yang akan jadi ahli waris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa saja aset yang dimiliki saat ini yang nanti akan diturunkan kepada ahli waris. Yang ketiga, ini sangat penting, ya, catatan tentang hutang-hutang harus terbuka, jangan hutang suami ini tidak terbuka, nanti bapaknya tidak kesu, tidak boleh, harus terbuka. Dan juga kepada putra putri ahli waris, kalau kita memiliki hutang, apalagi dalam jumlah yang tidak sedikit, karena tadi disampaikan bahwa di antara tentang hak waris tadi di dalamnya ada hutang yang harus diselesaikan. Oleh karena itu sebelum menyelesaikan waris, maka para ahli waris harus menyelesaikan hutang-hutangnya yang meninggal. Demikian Bapak Ibu, pengumuman berikutnya, infak hari ini terkumpul 1 juta, itu saya 14.371.000 rupiah. Lalu ya Pak Bendara ya, 1.430.000 rupiah.
hadir 170. Saya hitung rata-rata infak yang hadir itu tidak ada 10.000. Ini yang menjadi persoalan. Haji-haji yang pelit-pelit. Ya paling enggak haji-haji itu infaknya minimal 50.000 ya Pak Ketua ya. Tapi tadi saya jadi Pak Ketua 100.000 malah. Sampai contoh. Nah, ini hanya istilah saja. Kemudian jamaah yang paling banyak datang dari Banyuraden. Tepuk tangan untuk Banyuraden. Angkat tangan yang Banyuraden. Banyuraden angkat tangan. Jumlah yang hadir Banyuraden 14. Kemudian yang berikutnya Mbak Ketawi Nomor Tirto 11. Mbak Ketawang 10, Bali Catur 9. Yang paling banyak mana Pak? Banyuraden. Yang paling jauh dari sini. Di luar trianglo maksud saya. Jadi kalau keluar rumah nggak gitu. Kalau keluar rumah paling banyak sudah hal yang wajar. Bapak Ibu yang kami hormati, pengajian pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya acara berikutnya pengumuman yang akan disampaikan oleh Sekjen PHI. Semoga Pak Haji Sumarjono menyampaikan pengumuman. Terus selanjutnya nanti diakhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Zaini Zulfikar. Pengumuman dulu Pak Haji Sumarjono. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berarti hari ini jumlah yang berangkat ada 500 berapa? 500 untuk yang berangkat sampai meluap sampai jalan-jalan tadi.